apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Dengan penyerapan penuh, roh hantu perang hantu petir, api surgawi ungu bintang, dan segel roh 5 elemen, Xiaoyan sekarang telah menembus tahap akhir tingkat bintang 5. Dalam pengoperasian seni roh darah, kekuatan jiwa tahap awal tingkat niat juga menunjukkan tanda-tanda menembus ke tahap tengah tingkat niat. Sepertinya sudah waktunya untuk menyerap roh hantu dunia bawah. Dengan pikiran, Xiaoyan memanggil dunia bawah dan mulai menyerapnya. Lagi pula roh hantu tersebut telah mengenali tuannya sendiri. Dibandingkan dengan 3 keajaiban lainnya, penyerapan roh hantu dunia bawah lebih cepat, lebih mudah, dan lebih menyeluruh. Meskipun Xiaoyan telah menyerap sebagian sebelumnya, tapi roh hantu dunia bawah adalah roh hantu peringkat kelima, dan energi yang dimilikinya sama sekali tidak sebanding dengan 3 keajaiban yang diserap sebelumnya. Ketika roh hantu dunia bawah akhirnya diserap oleh Xiaoyan, setelah entah berapa kali matahari terbit dan terbenam, Xiaoyan berhasil menembus puncak level bintang 5. Dan kekuatan jiwanya juga naik ke tahap tengah level niat. Kemudian dia berdiri, merasakan semangat juang dan kekuatan jiwa yang melimpah. Xiaoyan merenggangkan otot dan tulangnya dengan nyaman, dan mengarahkan pandangannya pada segel roh yang diberikan oleh penjaga. Dan itu adalah segel api mengamuk. 4 dari 3 keajaiban sebelumnya telah membuat saya terlahir kembali dan menembus puncak bintang 5. Bisakah segel api mengamuk ini membuat saya menembus bintang 6? Jadi, segel api mengamuk jangan mengecewakan saya. Dengan secercah harapan di matanya, Xiaoyan kembali duduk bersila. Pada saat ini bintang-bintang bergerak, waktu bagaikan anak panah. Rasanya hanya sekejap mata. 100 tahun berlalu, di aula Xiao Mansion, setiap kali King Horan dan King Mu'er datang, para tokoh inti Xiao Mansion akan berkumpul di aula Xiao Mansion. Kali ini, Le Salong ingin mengajukan sebuah ide untuk dibahas semua orang. Sebenarnya, ia telah membahas ide ini dengan Zenny berkali-kali dalam 10 tahun terakhir. Alasan mengapa ia mengajukannya saat King Horan ada di sini adalah untuk dibahas semua orang. Karena ide ini terkait dengan strategi pengembangan Xiao Mansion dan arah Xiao Mansion menjadi negara adikuasa di masa depan. Mengenai manajemen dan kendali sebuah negara adikuasa besar, tak seorang pun di Xiao Mansion yang dapat menandingi King Horan. Lagi pula, King Horan adalah Raja Iblis, pengendali sebuah negara adikuasa, dan ide ini adalah untuk mendirikan badan intelijen khusus di Xiao Mansion. Melihat King Mu'er yang berlari ke aula dengan gembira setelah meletakkan tanaman pot ke-21, Xiaoqi melambaikan tangannya kepada King Mu'er. "Ayo, minum teh. Baru saja diseduh." "Iya." King Mu'er duduk dengan gembira di samping Xiaoqi, berbisik. "Terima kasih, saudari." Kemudian dia menyesap tehnya. Xiaoqi tersenyum lalu berbisik setengah bercanda dan setengah serius di telinga King Mu'er. "Jangan panggil saya saudari, tunggu sampai Anda menikah dan saya akan memanggil Anda saudari." Wajah King Mu'er memerah, ia segera menggelengkan kepalanya dan ingin menoleh untuk mengatakan sesuatu kepada Xiaoqi, tetapi dihentikan oleh tatapan Xiaoqi dan kemudian menyadari bahwa ada begitu banyak orang. Menurut pendapat Xiaoqi, King Mu'er adalah saudari Kaisar Iblis dan statusnya yang terhormat benar-benar tak tertandingi. Setelah King Mu'er menikah dengan Xiaoyan, bagaimana mungkin Xiaoqi masih menjadi istri kepala Xiao Mansion? Demi Xiaoyan dan demi perkembangan Xiao Mansion agar mendapat lebih banyak dukungan dari Kaisar Iblis, dia harus menyerahkan posisi nyonya Xiao Mansion kepada King Mu'er. Namun King Mu'er tidak punya gagasan seperti itu sama sekali. Bagi King Mu'er, istri kepala atau selir, dia sama sekali tidak peduli. Apalagi akan ada Zenny di masa depan. Lagi pula dia hanya ingin menjadi istri Xiaoyan.
Melihat King Mu'er dan Sioki rukun, Sioyo, Sioli, dan King Horan merasa sangat lega. Kemudian tiba-tiba terdengar suara keras di luar rumah, dan itu adalah kesengsaraan Kaisar Bintang 5. Dalam 200 tahun terakhir selalu ada 5 atau 6 Kaisar Bintang 5 yang muncul di langit di atas Xiaomensen dalam setahun, dan terkadang ada lusinan. Dan anggota tim utama Xiaomensen lah yang menembus level Kaisar Do Bintang 5 satu demi satu. Karena itu semua orang hampir mati rasa terhadap Kaisar Bintang 5 yang muncul di langit di atas Xiaomensen. Dodi Bintang 5 lagi? Xiaoyu mengelus jenggotnya dengan bangga. Lei Salong melirik Xiaozan, Jiying, Nan Erming, dan Feng Feng kemudian bertanya, "Yang mana? Dari tim mana dia berasal?" Jiying memandang Xiaozan dan Nan Erming dan Feng Feng, lalu menjawab, "Mungkin dari tim saya. Beberapa waktu lalu, seorang rekan tim memberitahu saya bahwa dia hampir mencapai level itu, dan saya rasa itu dia." King Horan mengambil cangkir teh, menyesapnya, lalu meletakkannya. Ia mengercap dan berpikir sejenak, lalu bertanya pada Lei Salong, "Salong, ada berapa banyak Dodi Bintang 5 di Xiaomensen sekarang? Bisakah Anda memberitahu saya?" "Lihat apa yang Anda katakan, Kaisar Iblis. Apakah ada sesuatu di Xiaomensen yang tidak bisa saya katakan pada Anda? Tapi Anda tidak bertanya sebelumnya, termasuk yang tadi. Tim utama Xiaomensen sekarang memiliki 1.356 Dodi Bintang 5, dan hanya 7 yang belum mencapai level ini. Tetapi mereka akan segera mencapai level itu. Saat ini saya punya 45 pil hati ungu tersisa yang saya simpan untuk orang-orang klan Xiao." Lei Salong menjawab dengan hormat dan sedikit bangga. King Horan menghela nafas setelah mendengar ini. "Saya tidak pernah menyangka bahwa hanya dalam 200 tahun Xiaomensen sudah memiliki lebih dari 1.300 Dodi Bintang 5. Xioli yang telah kembali dari negara kekaisaran cukup tertarik dengan kekuatan seperti apa Xiaomensen di benua Dodi. Ia meletakkan cangkir teh di tangannya, membungkuk dan bertanya, "Kaisar Iblis, menurut Anda kekuatan seperti apa Xiaomensen sekarang?" Xiaoyu tanpa sadar menegakkan tubuh ketika mendengar pertanyaan Xioli. Xiolong juga tanpa sadar mendekatkan tubuhnya ke arah King Horan. Menghidupkan kembali klan Xiao adalah impian seumur hidup mereka, jadi bagaimana mungkin mereka tidak terlalu peduli? King Horan melirik orang-orang yang menatapnya dengan berapi-api, dan setelah hening sejenak ia berkata, "Xiaomensen sekarang memiliki hampir 1.400 Dodi Bintang 5, belum lagi sumber daya keuangannya, dan cadangan keterampilan bertarungnya juga cukup. Baiklah, itu hampir tidak bisa dianggap sebagai kekuatan besar." Xiaoyu, Zeni, Lei Salong, Xiaozan, Jiying, dan Erming, Feng Bo, dan yang lainnya mengangguk setuju. Tapi Xioli, Xiolong, dan Xiaoqi agak kecewa. Itu hampir tidak bisa dianggap sebagai kekuatan besar. Mengingat kembali masa lalu, Xiaoyu memimpin klan Xiao untuk mendominasi di Shou dengan kekuatan Dodi Bintang 4. Sekarang klan Xiao memiliki hampir 1.400 Dodi Bintang 5 dan beberapa Dodi Bintang 6. Kekuatan seperti itu lebih dari 1.000 kali lebih kuat daripada klan Xiao saat itu. Tapi ini masih belum dianggap sebagai kekuatan yang benar-benar besar. Namun Xiolong berterus terang dan bertanya dengan agak enggan. "Kita masih memiliki 3 Dodi Bintang 6. Xiaozan, Jiying, dan Nan Erming. Bukankah kita dianggap sebagai kekuatan besar?" Xiaoyu langsung memutar bola matanya ke arah Xiaolong. "Omong kosong. Tanpa Dodi Bintang 7 yang memimpin, bagaimana mungkin kita bisa dianggap kekuatan besar? Siapa bilang hanya ada 3 Dodi Bintang 6? Bukankah saya salah satunya?" King Mu'er yang tadinya linglung bergumam pelan saat ini. Xiaolong adalah leluhur Xiaoyan. Meskipun ia sedikit kesal karena Xiaolong tidak menganggapnya sebagai anggota Xiaomensen, ia tidak berani marah dan berteriak. Semua orang tak kuasa menahan tawa. Xiaolong tahu ia telah mengatakan sesuatu yang salah, jadi dia buru-buru berkata,
Lihat saya lupa tentang Nona Muer. Nona Muer, saya akan membantu Anda menemukan tanaman pot yang akan membuat Anda puas di lain hari. Bagaimana? King Muer langsung tersenyum dan berkata gembira. Oke. Ada toko tanaman pot besar di wilayah umat manusia yang memiliki tanaman pot terbanyak. Berawal dari sudut pandang yang berbeda, memiliki pengalaman yang berbeda, dan tentu saja memiliki pemahaman yang berbeda. King Horan menggelengkan kepalanya dan tersenyum getir. Berdehem lalu berkata, Sang patriark tua benar, tanpa Kaisar Do bintang 7, Xiao Mensen memang bukan kekuatan yang benar-benar kuat. Namun, Xiao Mensen memiliki Xiao Yan, Long Yi, Ziying, Nan Erming, dan Muer. Saya rasa dengan sumber daya keuangan Xiao Mensen dalam 1000 tahun, seseorang pasti akan menjadi Kaisar Do bintang 7. Saat itu, Xiao Mensen akan menjadi kekuatan yang benar-benar kuat. Di benua Dodi, jika seseorang ingin menembus Kaisar Do bintang 6 menjadi Kaisar Do bintang 7, dalam keadaan normal, bahkan bagi seorang jenius, mustahil tanpa latihan puluhan ribu tahun. Namun King Horan berkata bahwa dalam 1000 tahun salah satu dari Xiao Yan, Long Yi, Ziying, Nan Erming, dan King Muer pasti akan menjadi Dodi bintang 7, dan itu bukan omong kosong. Bagaimanapun Xiao Yan, Ziying, Nan Erming, dan King Muer semuanya dapat meningkatkan kekuatan mereka dengan menyerap inti sihir. Dan Long Yi dapat meningkatkan kekuatannya dengan menelan pil guntur. Selama ada cukup inti sihir bintang 6 dan cukup banyak pil guntur kelas 6, peningkatannya akan sangat cepat. Meskipun inti sihir bintang 6 dan pemurnian pil kelas 6 membutuhkan banyak dukungan finansial. Apakah Xiao Mensen kekurangan uang? Hal terakhir yang Xiao Mensen kekurangan adalah waktu. Kaisar Iblis benar. Dengan kelainan Tuan Muda Xiao, pasti tidak akan menjadi masalah baginya untuk menembus bintang 7 dalam 1000 tahun. Jika Tuan Muda Xiao diberi waktu beberapa ribu tahun lagi. Jika Tuan Muda Xiao cukup beruntung menemukan beberapa dari 3 keajaiban. Apalagi bintang 7, bukan tidak mungkin untuk menembus bintang 8. Xiao Yan penuh percaya diri pada Xiao Yan. Saat berbicara tentang bintang 8, ia langsung bertanya kepada King Horan dengan penuh harap. Kaisar Iblis, jika Tuan Muda Xiao menembus Dodi bintang 8, kekuatan seperti apa yang seharusnya dianggap Xiao Mensen? Kekuatan tingkat pertama. Mendengar kekuatan tingkat pertama, mata semua orang berbinar gembira. Memang dengan bakat kultivasi Xiao Yan yang luar biasa dan keberuntungan yang luar biasa, ditambah sumber daya keuangan Xiao Mensen yang besar, kemungkinan besar Xiao Yan akan mencapai Dodi bintang 8 dalam beberapa ribu tahun. Jadi King Horan mengangguk setuju dan berkata, "Ya, kekuatan tingkat atas. Kekuatan ini berada di urutan kedua setelah 3 ras manusia, iblis dan monster, istana obat, aliansi pedagang, dan aliansi bayangan. Ketika Xiao Yan berhasil mencapai Dodi bintang 8, saya rasa setidaknya Long Yi, Ziying, Nan Erming, dan Muer akan mencapai Dodi bintang 7. Dengan 1 Dodi bintang 8, setidaknya 4 Dodi bintang 7, ditambah sekelompok Dodi bintang 6 dan ribuan Dodi bintang 5. Mereka pasti bisa masuk ke jajaran kekuatan tingkat atas." Apa yang dikatakan Kaisar Iblis membuat saya bersemangat. Lei Salong tertawa terbahak-bahak, sehingga ia melihat kesempatan yang tepat dan bertanya, "Kaisar Iblis, setelah berdiskusi dengan nona tertua dan ingin mendirikan organisasi khusus mata-mata, bagaimana menurut Kaisar Iblis?" "Ide bagus." Mata King Horan berbinar dan ia memuji. "Apakah Kaisar Iblis setuju?" Mata Lei Salong jarang menunjukkan kegembiraan. Bagaimana mungkin ia tidak senang karena idenya dipuji oleh Kaisar Iblis? "Ide yang bagus, tentu saja saya setuju." Mata King Horan juga berbinar gembira. Kekuatan besar dan super kuat mana yang tidak memiliki badan intelijen sendiri?
Sejujurnya, saya sudah lama memiliki ide untuk mendirikan badan intelijen di klan Iblis Darah. Namun mendirikan badan intelijen membutuhkan banyak dukungan finansial. Klan Iblis Darah saya sebelumnya tidak memiliki sumber daya finansial. Bahkan sekarang, dengan bantuan saudara Sioyen, sumber daya finansial klan Iblis Darah telah sangat diperkuat. Tetapi itu tidak cukup untuk mendirikan badan intelijen khusus. Tapi ini sama sekali bukan masalah bagi Xiao Manson. Lei Salong tersenyum bangga, kemudian matanya tanpa sengaja tertuju pada Jenny. Jenny tersenyum dan berkata, Kaisar Iblis terlalu rendah hati. Lalu bertanya, saya ingin bertanya kepada Kaisar Iblis, apa pentingnya mendirikan badan intelijen? Bakat khusus. King Huran menyela lalu tersenyum. Mengumpulkan intelijen tidak semudah bertarung dan membunuh. Dibutuhkan orang-orang berbakat yang ahli di bidang ini. Semua orang mengangguk setuju, lalu saling memandang dan akhirnya menatap Lei Salong. Kenapa kalian semua menatap saya? Lei Salong melambaikan tangannya dengan cepat. Saya tidak bisa melakukan itu, saya benar-benar tidak pandai dalam hal ini. Paling-paling saya hanya bisa melihat apakah ada orang berbakat seperti itu di tim utama. Sekalipun Salong kompeten, saya khawatir dia tidak akan mampu melakukannya. Bagaimanapun beban di pundaknya sudah cukup berat. Semua orang sepakat untuk mendirikan badan intelijen. Jenny merasa cukup lega karena ia menganggap masalah ini sangat penting. Kita tidak bisa membuat keputusan untuk hal sebesar ini. Mari kita tunggu Tuan Muda Xiao keluar dari pengasingan sebelum membahasnya lebih lanjut. Pada saat ini terdengar gemuruh guntur di langit, seolah-olah batu-batu besar berguling. Rasa tertekan menyelimuti seluruh Xiao Mansion, membuat orang-orang merasa seperti ada batu di dada mereka, sehingga mereka merasa tidak nyaman. Apa yang terjadi hari ini? 2 orang berhasil selamat dari bencana berturut-turut, kata Xioli sambil tersenyum. Lei Salong merutkan kening. Kali ini bencana Kekaisaran Bintang 5 tampaknya jauh lebih dahsyat. Xiaoyu melihat ke atap dan mengangguk. Ya, bencana Kekaisaran Bintang 5 yang biasa tidak sekuat itu. King Huran memegang cangkir teh tetapi tidak meminumnya. Ini tidak terlihat seperti bencana Kekaisaran Bintang 5. Hah? Ini bencana Kekaisaran Bintang 6. Xiaoyan berdiri dari kursinya dan berseru. Bencana Bintang 6. Ah, ini Longyi. Wajah semua orang langsung dipenuhi kegembiraan. Jangan biarkan siapapun hidup. Baru 200 tahun dan dia sudah berubah dari Bintang 5 menjadi Bintang 6. Saya benar-benar tidak ingin hidup lagi. Xiaoyan begitu gembira hingga ia memukul dadanya dan menghentakkan kakinya. Kalau begitu, kenapa Anda tidak mati saja? Nan Ermin tertawa dan berdiri. Ayo kita keluar dan saksikan Longyi selamat dari bencana ini. Semua orang berdiri, berlari keluar aula dengan cepat dan menatap langit. Pada saat ini langit tertutup awan gelap dan petir menyambar ke segala arah selama badai. Kemudian sesosok berdiri tegak di udara tanpa gerakan apapun, hanya menatap awan petir di langit. Ah, itu bukan Longyi, itu Tuan Muda Xiao. Teriak Xiaoyan kaget. Bagaimana mungkin Tuan Muda Xiao? Feng Feng tidak percaya sehingga King Mu'er berkesal. Kenapa bukan si pembohong kecil itu? Feng Feng, katakan pada saya kenapa itu mustahil. Menghadapi King Mu'er, Feng Feng benar-benar tidak berani berdebat dengan King Mu'er seperti sebelumnya dan berkata dengan ragu-ragu. Ini bukan maksud saya, tapi saya tidak menyangka Tuan Muda Xiao lebih cepat dari Longyi. Lei Salong melirik Feng Feng. Apa-apaan ini? Anda tidak hanya mengikuti Tuan Muda Xiao. Lihat Tuan Muda Xiao selamat dari kesengsaraan. Ji Ying menepuk lengan Feng Feng dan ringan. Andalah satu-satunya yang terlalu banyak bicara. Leher Feng Feng menciut, menjulurkan lidahnya, membuat wajah aneh dan dengan cepat menatap Xiaoyan di udara. Sebenarnya mereka semua tahu bahwa kekuatan Xiaoyan akan meningkat pesat setelah menyerap 4 dari 3 keajaiban setelah keluar dari retret ini.
Tetapi mereka tidak pernah menyangka akan sebesar ini. Lagi pula, Xiaoyan melahap 4 benda dari 3 keajaiban di Gua Darah Pembunuh. Setelah keluar dari Gua Darah Pembunuh, ia menembus dari puncak bintang 4 ke tengah bintang 5. Menurut perkiraan mereka, setelah menyerap 4 benda tersebut, Xiaoyan hanya bisa mencapai puncak bintang 5. Tapi mereka tidak tahu bahwa Xiaoyan hanya melahap 3 keajaiban di Gua Darah Pembunuh, yaitu roh hantu, roh pertempuran hantu petir, api surgawi ungu bintang, dan segel roh 5 elemen. Tapi segel roh peringkat ke-10, segel pembakar api amarah yang diberikan oleh penjaga fantasi belum dilahap. Terlebih lagi ada roh hantu peringkat ke-5 Yojue Mingling yang belum diserap ke dalam tubuh Xiaoyan. Jika semuanya terserap dan tertelan, tentu saja ia akan menembus bintang 6. Dan ia sudah mendekati pertengahan 6 bintang. Pada saat ini dengan ledakan, Guntur meraung seperti naga yang marah dan suara yang membengkakkan telinga menyebar. Seberkas cahaya tebal melesat turun dari awan petir ke arah Xiaoyan dan menyinarinya. Saat Guntur muncul dan malapetaka kaisar pun muncul. Xiaoyan tiba-tiba memegang penggaris raksasa berwarna ungu merah di tangannya. Api ungu merah yang melompat di atasnya menerangi ruang di sekitar Xiaoyan di bawah awan petir yang menghalangi matahari. Setelah menelan dan menyerap api ungu bintang, nyala api yang melekat pada penggaris tidak lagi berwarna biru abu-abu, melainkan ungu merah. Segera Xiaoyan mengayunkan penggaris raksasa itu dengan santai dan menampar iblis petir kuning yang melesat turun dari kolom cahaya, yang membuat iblis petir kuning yang seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan menghilang seperti asap. Sekuat itu, satu penggaris bisa membunuh iblis petir kuning. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun. Namun sebelum semua orang pulih dari keterkejutan mereka, iblis petir hitam telah menyusul dari dekat. Tanpa menunggu iblis guntur hitam berhenti di depannya, Xiaoyan mengentakkan 1 kaki lagi. Dan iblis guntur hitam langsung menghilang seperti kepulan asap. 1 kaki lagi? Semua orang semakin terkejut. Di tengah keterkejutan semua orang, iblis guntur bumi yang lebih kuat telah jatuh dari langit, tapi masih dengan 1 kaki. Iblis guntur bumi dihentakkan oleh Xiaoyan, sama seperti iblis guntur kuning dan iblis guntur hitam. Jadi semua orang masih terkejut, dan iblis guntur langit telah lenyap di bawah kaki Xiaoyan. Hanya dalam 10 tarikan nafas, keempat iblis guntur langit, bumi hitam dan kuning semuanya hancur. Dan pilar cahaya tebal itu langsung hancur dan menghilang di udara, seolah-olah tak pernah muncul. Saat itu semua orang tersadar. Namun bagi Xiaoli yang belum pernah melihat kesengsaraan kekaisaran bintang 6, tak kuasa menahan diri untuk berseru. Mengapa saya merasa kesengsaraan kaisar bintang 6 ini seperti bermain-main? Xiaoyan, apakah Anda juga merasa begitu rileks saat melewati kesengsaraan kaisar bintang 6? Mata Xiaoyan berkedut. Tuan muda Xiao bukan manusia. Xiaoyan dan yang lainnya sudah lama tidak bertarung melawan Xiaoyan. Mereka tidak tahu betapa kuatnya jurus 1000 kaki tanpa bayangan milik Xiaoyan sekarang. Meskipun 1 kaki yang tampak biasa saja itu mengandung kekuatan 777 kaki. Tepat ketika Nan Ermi ingin menyela, awan petir bergulung tanpa henti di langit dan kesengsaraan 10.000 guntur datang. Kekuatan yang seolah-olah menghancurkan dunia merasuki udara dan gemuruh guntur itu bagaikan 1000 kuda yang berlari kencang. Xiaoyan berdiri diam di udara seolah di matanya kesengsaraan 10.000 guntur yang jauh lebih kuat daripada kesengsaraan iblis guntur. Tidak berbeda dengan 4 iblis guntur langit, bumi, dan kuning sebelumnya. Kilatan petir tiba-tiba muncul di awan petir. Kilatan petir membelah langit dan menyambar. Xiaoyan memiringkan kepala dan mengangkat matanya, lalu tiba-tiba mengayunkan 1 kakinya. Sebelum guntur mengenai Xiaoyan, guntur itu menghilang tanpa suara. Petir juga bisa dihancurkan dengan 1 kaki. Yi Ying yang pernah mengalami kesengsaraan kaisar bintang 6 melebarkan matanya. Ia ingat saat ia mengatasi kesengsaraan kaisar bintang 6, butuh beberapa keterampilan bertarung untuk menghancurkan petir pertama.
Bahkan King Horan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Saudaraku terlalu kuat. Entah apakah langkah kaki Xiaoyan untuk menghancurkan petir pertama membuat marah kekuatan surga. Petir kedua tidak menyusul. Awan petir bergulung-gulung dengan dahsyat. Gemuruhnya semakin kuat dan tekanan yang tak berujung membuat orang sedikit terengah-engah, seolah-olah sedang menyiapkan petir yang lebih kuat. Benar saja, petir kedua hampir 3 kali lebih tebal daripada yang pertama, dan kekuatannya jauh lebih besar, menyambar seperti pedang raksasa. Petir keduanya bahkan lebih tebal daripada yang ketiga milik Mu'er. King Horan sedikit mengernyit. Namun dalam ketegangan semua orang, Xiaoyan tetap mengayunkan satu kakinya dengan santai. Hanya selangkah, petir kedua menghilang tanpa jejak. Kali ini kekuatan surga tampak benar-benar murka. Petir ketiga menyambar seketika, diikuti oleh petir keempat, kelima, dan keenam. Bagaimana ini bisa terjadi? Seru King Mu'er. Tuan Muda Xiao, hati-hati! Seru Jenny juga dengan cemas. Tepat ketika jantung semua orang berdebar kencang, Xiaoyan di udara berteriak. Ribuan kaki tanpa bayangan. Dan melambaikan penggaris raksasa di tangannya. Saat 4 suara berturut-turut terdengar, terlihat petir ketiga hancur. Petir keempat hancur. Kemudian petir kelima, bahkan petir keenam pun hancur. Pada saat ini, awan gelap beramburan seperti tetesan tinta yang jatuh ke genangan air jernih yang besar. Energi langit dan bumi melonjak ke arah Xiaoyan dari segala arah, menciptakan lapisan riak yang terlihat di udara ketika mengelilingi dan membungkus Xiaoyan. Di ruang latihan, Xiaoyan yang sedang terpuruk merasakan semangat juang yang melonjak di tubuhnya dan kegembiraan terpancar di wajahnya. Segera api kemarahan, Anda sungguh tidak mengecewakan saya. Ini tahap awal 6 bintang. Hah? Sepertinya sudah mendekati tahap tengah 6 bintang. Lumayan. Saatnya meningkatkan 8 seni surgawi ekstrim dan kali ini bisa ditingkatkan 2 tingkat. Begitu melangkah masuk ke aula, Xiaoyan ditaruh di bahunya dan terdengar suara Nan Erming bercanda. Xiaoyan, apakah Anda merasa sangat menyesal sekarang? Xiaoyan tidak mengerti lalu berbalik dan bertanya. Apa yang saya sesali? Nan Erming mengingatkannya. Sebelum Tuan Muda Xiao mengasingkan diri, dia meminta Anda untuk bertanding dengannya, tetapi Anda bilang takut dianiaya. Jadi Anda tidak berani. Apa Anda lupa? Apa yang perlu disesali? Xiaoyan masih tidak mengerti. Jika Anda bertanding dengan Tuan Muda Xiao saat itu, Tuan Muda Xiao baru berada di tahap tengah level bintang 5. Mungkin Anda bisa bertahan lama, dan mungkin Anda tidak akan kalah. Sekarang Tuan Muda Xiao telah menembus level bintang 6, dan Anda tidak akan pernah punya kesempatan untuk bertanding dengan Tuan Muda Xiao. Apa Anda tidak menyesal? Apa Anda tidak menyesal? Jelas, menyerang Xiaoyan dan membuatnya merasa tidak nyaman dan tertekan, selalu menjadi hal favorit Nan Erming. Bagaimana mungkin ia melewatkan kesempatan ini hari? Benar saja, mata Xiaoyan menunjukkan sedikit penyesalan, tetapi ia dengan cepat memahami niat Nan Erming dan tersenyum acuh tak acuh. Saya lebih suka tidak pernah memiliki kesempatan untuk bersaing dengan Tuan Muda Xiao seumur hidup saya. Itu berarti Tuan Muda Xiao telah menjadi kuat. Dan saya sangat senang sampai tidak sabar. Mengapa saya harus menyesalinya? Tiba-tiba, saya merasa sangat bijaksana untuk tidak bersaing dengan Tuan Muda Xiao saat itu. Tiba-tiba, semua orang tertawa. Setelah mendengar ini, Ziying dan Feng Feng melirik Nan Erming dan mata mereka jelas menertawakan kegagalan Nan Erming untuk menyerang. Tak disangka, Xiaoyan begitu tidak masuk akal. Namun Nan Erming memutar matanya dan mendesah tanpa menyerah. Jika saya melewatkan kesempatan terakhir untuk bersaing dengan seorang jenius yang mesum,
Saya akan menyesalinya seumur hidup saya. Mata Xiaozhen sedikit berkedut, tetapi ia tetap bertekad untuk tidak mendengarkan kata-kata Nan Erming dan dengan licik menyarankan. Bagaimana kalau ketika Tuan Muda Xiao keluar dari pengasingan, Anda, saya dan Ziying, kita bertiga akan menantang Tuan Muda Xiao bertanding dan biarkan Tuan Muda Xiao bertarung 1 lawan 3. Ini. Nan Erming tersedak. Xiaozhen tertawa dan membalas. Apa Anda takut? Kalau 3 lawan 1, saya bisa bertahan sebentar, tapi Anda akan dalam bahaya. Dengan tubuh Anda, saya rasa Tuan Muda Xiao sekarang hanya perlu 1 kaki untuk memukul Anda dan melukai Anda dengan serius. Nan Erming tiba-tiba teringat adegan Xiaoyan menghancurkan kesengsaraan Guntur bintang 6 dengan 1 kaki. Jadi dia tak kuasa menahan diri untuk tidak bergidik. Dan semangat yang ia rencanakan untuk menggoda Xiaozhen tiba-tiba pudar. King Mu'er terkejut dan bertanya pada Nan Erming. Pembohong kecil itu begitu kuat. Kalian bertiga tidak bisa mengalahkannya sendirian. Nan Erming tampak muram dan Xiaozhen mengangguk agak tertekan. King Mu'er menjadi bersemangat dan berteriak. Tambahkan saya, kita berempat akan melawannya. Mata Xiaozhen dan Nan Erming berbinar, tetapi kemudian alis mereka berkerut. Memikirkan betapa mudahnya Xiaoyan mengatasi kesengsaraan Kaisar bintang 6, jadi ekspresi mereka kembali meredup. King Mu'er melihat ekspresi keduanya dan semakin terkejut. Mungkinkah kita berempat tidak bisa melakukannya? Mendengar itu, Xiaozhen berkata dengan ragu. Anda baru saja melihat Tuan Muda Xiao melewati kesengsaraan Kaisar bintang 6 dengan kekuatan tempurnya yang tidak normal. Kita yang paling banter hanya berada di level bintang 6 menengah. Bahkan jika kita berempat melawannya sendirian, saya khawatir kita akan dikalahkan olehnya. Tidak mungkin. King Mu'er sedikit tidak percaya. Ziying berjalan ke arah King Mu'er dan berkata, selain kekuatan tempurnya yang kuat, keterampilan tempurnya juga tak tertandingi oleh kita. Anda belum pernah berlatih dengan Tuan Muda Xiao, jadi Anda tidak tahu seberapa kuat keterampilan tempur Tuan Muda Xiao. Apalagi dia juga memiliki kekuatan jiwa yang kuat. Ketika dia masih di bawah bintang 4, dia mampu melawan monster bintang 6 bersama kita yang berada di bintang 5. Setelah dia kembali, kami semua mengagumi keterampilan tempur dan kemampuan beradaptasi Tuan Muda Xiao dan merasa telah belajar banyak darinya. Kenapa kalian semua berdiri? Duduk dan bicaralah perlahan. King Horan menepuk King Mu'er yang masih membuka mulutnya lalu tersenyum kepada semua orang. Setelah semua orang duduk, King Horan melanjutkan. Saya belum pernah melihat saudara Xiaoyan bertarung, tetapi ketika dia berada di tahap akhir bintang 4, dia mampu membunuh beberapa dodi bintang 5 dari klan iblis jiwa di negara kekaisaran. Dan dia juga membunuh semua lawan dalam pengejaran aliansi bayangan dan istana obat. Lalu memenangkan tempat pertama di gua darah pembunuh. Saya rasa kemampuan bertarungnya pasti sangat kuat. Setelah jeda, King Horan menghela nafas. Coba pikirkan, dia bisa menjadi dodi di benua di mana sumber kaisar benar-benar habis dan keluarganya lemah. Kesulitan dan bahaya yang dia alami mungkin tak terbayangkan oleh kita. Bagaimana mungkin kemampuan bertarungnya tidak kuat? Bagaimana dengan pengalaman bertarungnya? Mungkin sangat kaya. Kemudian ia menatap King Mu'er dan berkata, Mu'er, jangan remehkan keterampilan dan pengalaman bertarung yang juga merupakan bagian dari kekuatan. Ambil contoh Zhenjian dan Nulong. Meskipun Zhenjian memiliki bakat kultivasi seorang jenius yang tak tertandingi, di bawah perlindungan keluarga Zhen, ia mampu tidak pernah mengalami bahaya hidup dan mati. Keterampilan dan pengalaman bertarungnya jauh lebih rendah daripada Nulong, yang bertarung melawan monster di hutan lebat sepanjang hari. Meskipun mereka berdua jenius yang tak tertandingi, keterampilan bertarung Zhenjian lebih maju daripada Nulong. Tetapi saya berani bertaruh. Jika mereka diminta bertarung sampai mati, Zhenjian pasti akan mati. Mendengar itu, semua orang mengangguk, bahkan Zeni setuju.
Raja Iblis benar. Alasan mengapa Tuan Muda Sio mampu melawan musuh dari berbagai level dan membunuh pembunuh bayaran bintang 5 dari aliansi bayangan. Saat ia berada di tahap akhir bintang 4, tentu saja karena kejeniusannya, kemampuan bertarung tingkat lanjut, api surgawi, kekuatan jiwa yang kuat, tetapi juga berkaitan erat dengan pengalaman tempurnya yang kaya dan keterampilan tempur yang hebat. Xiaozhan berada di tahap tengah bintang 6. Mu'er, Zijing, dan Nan Erming berada di tahap awal bintang 6. Tidak satupun dari kalian yang berada di tahap akhir bintang 6. Jika kalian berempat bertarung melawan Tuan Muda Sio yang sudah berada di tahap awal bintang 6. Sekuatir, kalian benar-benar bukan tandingan Tuan Muda Sio. Saat Le Salong mendengarkan pemikiran sesuatu dan tiba-tiba bertanya, bagaimana menurut Anda? Menurut analisis kita sebelumnya, jika aliansi bayangan mengeluarkan perintah Yusuan Sha tingkat kedua dan mengirimkan seorang pembunuh bintang 6 tahap akhir dan 2 pembunuh bintang 6 menengah untuk membunuh Tuan Muda Sio, apa hasilnya? Jelas, mereka akan dibunuh oleh Tuan Muda Sio. Nan Erming tersenyum dan menjawab tanpa berpikir. King Horan, Zeni, Xiaozhan, Yiying, Feng Bo, King Mu'er, dan Xiao Yu mengangguk setuju. Tapi Xiao Li, Xiao Long, dan Xiao Qi yang masih lemah dan belum tahu kekuatan Dodi tingkat tinggi, jadi mereka tetap diam. Namun ekspresi mereka menunjukkan bahwa mereka setuju dengan kata-kata Nan Erming. Dan Xiaoyan memberi mereka terlalu banyak kepercayaan diri. Bagaimana jika itu adalah token Xuanza level 3, puncak bintang 6? Nah, tambahkan 2 bintang 4 tingkat menengah. Le Salong bertanya lagi. Itu juga akan dibunuh oleh pembohong kecil. Kali ini King Mu'er yang berseru tanpa berpikir. Zeni, Xiaozhan, Nan Erming, Yiying, Feng Feng, dan Xiao Yu masih mengangguk setuju. Namun hanya King Horan yang menggelengkan kepala. Saya rasa tidak. Semua orang bingung. Bahkan King Mu'er sedikit tidak puas dan berkata, Anda baru saja mengatakan bahwa si pembohong kecil itu kuat. Ketika si pembohong kecil berada di tahap akhir bintang 4, dia mampu membunuh seorang puncak bintang 5 dari aliansi bayangan. Ada perbedaan yang sangat besar antara bintang 4 dan bintang 5, tetapi si pembohong kecil mampu membunuh lebih banyak orang dengan melompat 1 tingkat. Dia sekarang bintang 6, jadi apa kesulitannya membunuh seorang puncak bintang 6? King Horan tersenyum dan menjelaskan. Saat itu, Xiaoyan seharusnya memanfaatkan kemampuan bertarungnya dan dia sendiri mengatakan bahwa dia menang karena keberuntungan saat itu. Dan itu hampir seperti pertarungan hidup dan mati. Pada titik ini, King Horan memandang Xiaozhan dan yang lainnya. Kemudian dia berkata, coba pikirkan kemampuan bertarung apa yang kalian miliki saat menjadi Dodi bintang 5. Kemampuan bertarung tingkat niat kan? Dodi bintang 5 pada dasarnya semuanya memiliki kemampuan bertarung tingkat niat. Kebanyakan dari mereka adalah tingkat niat rendah dan menengah dan hanya sedikit yang tingkat tinggi. Namun Dodi bintang 6 berbeda. Setidaknya semuanya memiliki kemampuan bertarung tingkat niat tinggi. Bahkan kebanyakan Dodi puncak bintang 6 memiliki kemampuan bertarung tingkat dunia dasar. Beberapa bahkan memiliki kemampuan bertarung tingkat dunia menengah. Meskipun kemampuan bertarung Xiaoyan sangat bagus, tapi keunggulan tidak terlalu kentara. Melihat Xiaozhan dan yang lainnya mengangguk, ia menoleh ke King Mu'er dan berkata, jika itu puncak bintang 6 biasa, Xiaoyan mungkin bisa menghadapinya. Tetapi para pembunuh dari Liga Bayangan adalah pembunuh profesional. Kemampuan bertarung mereka semua adalah kemampuan membunuh. Dan mereka pasti memiliki pengalaman tempur yang kaya. Jadi saya rasa belum tentu demikian. King Mu'er tiba-tiba bersadar dan setelah menghela nafas panjang ia berkata dengan penuh syukur. Untungnya si pembohong kecil itu telah menembus level 6 bintang. Kalau tidak akan sangat berbahaya. Namun wajah Le Salong sedikit serius dan ia berkata,
Jadi, jika Tuan Muda Sio bertemu musuh dengan Dodi bintang 7, bukankah itu mustahil? Ya, tentu saja tidak. King Huron yang juga seorang Dodi bintang 7 jadi mengangguk lalu tersenyum. Salong, Anda tidak menyangka Sioyan bisa mengalahkan Dodi bintang 7 sekarang kan? Lei Salong menyembunyikan raut khawatirnya dan tersenyum. Tidak, saya hanya bertanya dengan santai. Alasan utamanya adalah Tuan Muda Sio baru saja melewati kesengsaraan Kaisar bintang 6 dengan begitu mudahnya, sehingga membuat saya terhibur. Saya pikir dia bisa bersaing dengan bintang 7. Demikianlah cerita hari ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.